Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid din wa dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita kembali ke laptop ya. Kita bicara kitab. Di sini akan saya tunjukkan satu dari sekian banyak persoalan yang ada dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Di sini Asy-Syajarah Al-Mubarakah infirad ya. Infirad itu artinya memiliki kesimpulan yang bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya, juga bertentangan dengan kitab setelahnya. Jadi ini Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini kan taruhlah abad ke-6, abad ke-7 ya. Akhir abad ke-6, awal abad ke-7 karena ditulisnya tahun 597 dan penulisnya wafat tahun 606 ya. Tetapi ini kitab bertentangan dengan kitab abad ke-6 sebelumnya, bahkan abad ke-5. Dari kitab-kitab seniornya ini berbeda. Bahkan kitab-kitab di abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 juga berbeda. Sangat berbeda jauh dengan isi kitab ini. Perhatikan di sini ada dua tema. Yang pertama tentang Ahmad Al-Muhajir atau Al-Abah hanya punya anak 3 bernama Muhammad, Husain dan Ali. Nah, itu sudah sering kita bicarakan ya. Kita tidak bicara yang itu, tapi kita bicara di bawahnya. Saya bacakan dulu. Wa ma Ahmad Al-Abah fa'akibuhu min salasati banin ya. Muhammad Abu Ja'far bin Roy, kemudian wa Ali bin Romlah, kemudian wal Husain akibuhu bin Naisabur. Nah, sudah sampai di situ ya. Ada 3 berarti anaknya. Nah, di bawahnya itu Amma Muhammad Abu Ja'far fa'akibuhu min rajulin wahidin. Jadi anaknya dari Ahmad yang bernama Muhammad, kata kitab ini hanya punya anak 1. Ismuhu Ali, namanya Ali. Catat, ingat ya. Jadi Muhammad hanya punya anak 1 namanya Ali. Wa akibu Ali hadza min rajulin wahidin ismuhu Al-Husain. Dan Ali juga hanya punya anak 1. Jadi Ahmad punya anak 3 hanya ya. Dan salah satu dari 3 anaknya Ahmad ada yang bernama Muhammad. Dan Muhammad itu hanya punya anak 1 bernama Ali. Ali hanya punya anak 1 bernama Husain. Maka kalau digambarkan itu Husain satu-satunya anak bin Ali, di mana Ali adalah satu-satunya anak dari bin Muhammad, bin Ahmad ya. Muhammad hanya punya anak 1 bernama Ali. Ali hanya punya anak 1 bernama Husain. Itu ya. Ingat-ingat itu. Nanti kalau kamu lupa kembali lagi ke sini. Sekarang bandingkan dengan kitabnya Al-Ubaidili, Tahdzibul Ansab. Al-Ubaidili menulis wa Ahmad bin Isa An-Nakib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi yulaqabu An-Nafat min waladihi Abu Ja'far Al-A'ma. Muhammad bin Ali ya. Jadi ada orang bernama Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Tadi katanya Ali hanya punya 1 anak bernama Husain. Tapi di sini yang disebut oleh Al-Ubaidili abad ke-5 ya, ada anaknya Ali bernama Muhammad. Berarti sudah terbantah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu ya, bertentangan dengan kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya mengatakan Ali punya anak bernama Muhammad. Tetapi di kitab Asy-Syajarah Ali hanya rajulun wahidun anaknya, yaitu Husain. Itu satu poin ya. Jadi Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad, dari rangkaian ini berarti Ali punya anak bernama Muhammad. Ini di kitabnya Al-Ubaidili abad ke-5 ya. Sementara di kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah abad ke-6 atau abad ke-7 malah Ali hanya punya anak 1. Ini ingin menegaskan bahwa pembatasan-pembatasan di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sangat bermasalah, bertentangan dengan kitab yang lebih tua, yang lebih mendekati zamannya ya. Kemudian ini kitab yang juga sama-sama di abad ke-5. Kalau ini kitabnya Al-Umari ya, murid dari Al-Ubaidili kitab yang tadi. Di sini juga sama ya. Wa Ahmad Abul Qasim Al-Abah Al-Ma'ruf bin Nafat li'annahu kana yattajiru an-nafat lahu baqiyatun bi Baghdad minal Hasan ibn Muhammad Ad-Dallal ala Daud di Baghdad. Ru'aituhu mata, bahkan ini saksi sejarahnya ya. Bi akhirihi bi Baghdad. Bin Muhammad bin Ali. Jadi Ali itu punya anak bernama Muhammad ya. Bin Muhammad bin Ahmad bin Isa An-Nakib ya. Jadi sama dengan yang Al-Ubaidili ya, karena muridnya ya. Jadi mesti sama dengan gurunya. Pengetahuannya sama, yang diajarkan sama, bahkan ini menyaksikan langsung ya.
Jadi Ali itu bukan hanya punya anak Husain, tetapi punya anak Muhammad. Ya wallahu alam, kenapa Ar-Razi itu malah membatasi, kalau memang benar karya Ar-Razi ya, kepada anaknya bernama Husain saja sebagai putra Ali. Malah tidak menyebut bahwa Ali itu punya anak bernama Muhammad. Kemudian masih di abad kelima, Al-Muntaqilah At-Tolabiyah karya Ibnu Toba, di mana yang ini adalah yang family sekaligus keluarga sekaligus murid dari Al-Ubaidili, Sayyid Syaraf ya. Di sini disebutkan Dirroy Muhammad bin Ahmad An-Nafad bin Isa bin Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi akibuhu Muhammad wa Ali wal Husain ya. Di sini justru bertentangan dengan Asy-Syajarah Al-Mubarakah di soal putra dari Muhammad ya. Tadi dalam Asy-Syajarah Al-Mubarakah Muhammad hanya punya anak satu bernama Ali. Ali hanya punya anak satu bernama Husain. Di sini Muhammad malah punya anak tiga ya. Jadi Muhammad yang merupakan putra Ahmad ya, di mana Ahmad adalah putra Isa bin Muhammad Al-Akbar dan Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi. Muhammad yang paling awal itu punya anak ya, Muhammad yang saudaranya Ubaidillah lah kalau kita meyakini Ba'alawi itu ya. Itu ternyata punya anaknya tiga, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Dan ini tentu bertentangan dengan Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Karena Asy-Syajarah Al-Mubarakah tadi Muhammad hanya punya anak satu, yaitu Ali. Begitu juga Ali hanya punya anak satu, yaitu Husain. Jadi begitu Pak ya pencatatan nasab itu ya. Jadi jangan heran kalau sekarang ada yang beda-beda. Zaman dulu saja ya, yang ulama-ulama saja itu sudah beda-beda. Kemudian ini kitab abad setelah Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ini abad ke-8 ya. Dalam kitab Al-Asili ya, yang ditulis oleh Ibnu At-Totoki ya. Di sini malah Ali bukan hanya punya anak bernama Husain, tapi punya anak bernama Ahmad ya. Wa min akibi Ahmad bin Isa An-Nakib Al-Hasanuh, yaitu Hasan bin Abi Sahal, putra dari Abi Sahal. Abi Sahal itu apa? Ya tahu siapa? Ahmad, yaitu Ahmad bin Ali yang merupakan putra Ali. Ali yang mana? Ya Ali bin Muhammad atau bin Abi Ja'far. Ali yang anaknya Muhammad, yang cucunya Ahmad Al-Muhajir itu ya. Bin Ahmad ya. Jadi ya begitu nama orang-orang dulu sama ya. Di sini malah fakta barunya itu ternyata Ali malah punya anak bernama Ahmad. Sebelum-sebelumnya Ali punya anak bernama Muhammad. Ini nambah lagi. Ali punya anak bernama Ahmad. Sementara kata Ar-Razi, Ali hanya punya anak bernama Husain. Nah, begitu ya. Bertentangan dengan kitab sebelumnya, bertentangan pula dengan kitab setelahnya. Bahkan kitab Ar-Razi itu bertentangan dengan kitab yang sezaman, yaitu kitab Al-Fahri. Di mana kitab ini ditulis oleh Imam Azizuddin Abu Thalib ya. Ini seorang sayyid juga, dan wakilah ini ditulis atas dasar perintahnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, makanya disebut dengan nama Al-Fakhri. Dan beliau ini adalah gurunya dari Imam Ar-Razi. Di sini juga ternyata Ali itu punya anak yang bernama Muhammad. Selalu ada bacaan Muhammad bin Ali bin Muhammad. Kita jangan terkecoh. Abu Ja'far itu kalau ada al-a'manya berarti itu yang putranya Ali. Kalau Ar-Razi menyebut Muhammad Abu Ja'far saja sebagai putra Ahmad, berarti sebagai ayahnya Ali. Jadi ya ada Muhammad bapaknya Ali, ada Muhammad anaknya Ali. Kalau yang bapaknya Ali, Ar-Razi menyebutnya Muhammad atau Abu Ja'far Muhammad saja. Di kitab sebelumnya tadi Al-Majdi juga menyebutnya Abu Ja'far. Tapi kalau Abu Ja'far Al-A'ma, nah itu anaknya Ali ya, begitu ya. Jadi jelas ini juga bertentangan atau tidak sama dengan kitab Fakhruddin Ar-Razi, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah perihal tentang anaknya Ali ya. Di mana kata Imam Ar-Razi anaknya Ali itu hanya Husain. Bahkan di sini nggak ada yang menyebut ada Husain bin Ali. Allahumma hadina ihdasabil, semoga bisa difahami.